Halo profesional muda, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan kondisinya sukacita, dan dalam keadaan happy saja. Tetapi aku justru mau berbicara tentang sesuatu yang di dalam proses kehidupan kita yang kita tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Ini yang terjadi profesional muda. Kadang kita sebagai seorang yang punya idealis, yang punya cita-cita, yang punya kesibukan, yang punya target, sasaran, goals, tetapi kadang kita dibingungkan dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Aku ambil dari satu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan Tuhan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan mau membuat kegelapan yang ada di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berleku-leku menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak Tuhan lakukan kepada mereka yang buta itu, yang pasti Tuhan laksanakan. Aku mendapatkan dari kitab Yesaya 42 ayat 16. Berbicara tentang kebutaan, apa maksud kebutaan di dalam kitab Yesaya 42 ayat 16 ini? Apakah ini sebuah buta parsial atau buta yang sebelah saja pada matanya, atau buta secara total, atau kebutaan rohani karena ada pertentangan-pertentangan dan tidak setuju dengan apa yang dituliskan pada firman Tuhan, atau buta dalam arti sebuah kebodohan yang tidak disadari. Kebodohan ini kebingungan, ya, sebuah kebingungan yang tidak disadari. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ketika hawa nafsu, ketika keegoisan, ini bukan bicara tentang seksual, tetapi hawa nafsu itu sesuatu yang ada di dalam keegoan diri kita, itu menguasai kamu, sehingga kamu menjadi buta. Apakah ini yang dimaksud dengan Yesaya 42 tadi? Dari kitab 1 Petrus 1 ayat 14, dikatakan sebagai anak-anak yang jangan turuti hawa nafsu. Profesional muda, ayat Alkitab secara tersurat menyebutkan frasa pada waktu kebodohan yang mengingatkan orang percaya untuk hidup sebagai anak-anak yang taat dan tidak menuruti keegoisan, menuruti hawa nafsunya sendiri yang kadang itu menguasai mereka pada masa lalu, pada saat mereka belum mengenal kebenaran. Profesional muda, kalau kita melihat penderita kebutaan, di mana kondisi orang itu
saat itu di mana dia sama sekali tidak bisa melihat, baik pada satu mata atau buta parsial maupun kedua mata atau buta total. Aku boleh mengatakan dengan bahasa Jawa, tumak-tumuk. Dia ketika buta, dia meraba-raba, dia hati-hati jalannya, saudaraku. Kondisi seperti ini terjadi bisa secara mendadak akibat cedera yang parah, atau secara bertahap akibat komplikasi penyakit tertentu. Buta juga bisa dialami pada waktu bayi karena kelainan atau cacat bawaan lahir. Berdasarkan World Health Organization, diperkirakan ada 2 miliar orang di seluruh dunia yang mengalami gangguan penglihatan atau kebutaan. Karakteristik penglihatan buta total, tidak ada persepsi cahaya, sama sekali gelap, dia tidak dapat melihat. Sedangkan di Indonesia sendiri, jumlah individu yang mengalami kebutaan atau tunanetra diperkirakan secara nasional. Prevalensi kebutaan di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5% hingga 3% dari total populasi. Angka ini menempatkan Indonesia menjadi peringkat ketiga di dunia yang mengalami penderita kebutaan. Profesional muda, kalau kita melihat kebutaan ini, penyebabnya banyak. Mungkin karena stroke, glaukoma, degenerasi makula, retinopati diabetik, gangguan kornea, dan kelainan struktur mata sejak lahir. Aku sendiri mengalami sebelah mata kananku ini sejak lahir. Itu mengalami satu gangguan di mana tidak imbang. Tetapi karena aku sudah terbiasa, ya sudah. Akhirnya aku menjadi rasa mengimbangi diri karena penglihatanku sebelah kanan ini tidak imbang. Boleh dikatakan kalau secara ukuran plusnya besar, bisa sampai 8. Sementara yang ini tidak. Jadi waktu saya periksa di dokter mata katakan ini kelainan struktur mata sejak lahir. Ya sudah, kalau sudah seperti itu saya ingat waktu saya masih sekolah dasar, saya coba diajak oleh orang tua saya, diperiksakan, dan ternyata dokter mengatakan ini kelainan struktur mata sejak lahir. Ya sudah, saya menjalani saja, berdamai dengan keadaan saya, sehingga ini tidak mengganggu saya. Bahkan saya naik mobil di tengah malam, saya masih mampu. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa. Aku jadi ingat peristiwa tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Itu ada dalam kitab Yohanes 9 ayat 6. Di mana dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan ia bisa melek dan melihat dengan sempurna. Di sini terjadi pertentangan. Ketika orang-orang melihat, kok bisa orang sejak lahir buta, kok bisa melihat hanya dioleskan ludah dan tanah. Aku berpikir, mengapa Yesus pakai ludah? Karena Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman. Maka Yesus mengambil komponen dari pembicaraan dari firman Tuhan, dari cara berbicara yang mengandung firman Tuhan, itu diaplikasikan dengan ludah dan tanah. Karena manusia diciptakan dari tanah. Profesional muda, ketika itu mereka melihat bahwa orang yang buta sejak lahir ini bisa melek, bisa melihat dengan jelas, orang-orang pada bingung, dan terutama orang-orang Farisi. Mereka membawa kepada orang-orang Farisi untuk ditunjukkan, lihat ini, betapa luar biasanya Yesus karena bisa menyembuhkan orang yang buta melihat. Salah satu kebenaran daripada Mesias adalah orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu dapat berbicara, orang lumpuh berjalan, dan orang mati bangkit.
Ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Mesias menurut perjanjian lama. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Yesus membuat mujizat, air menjadi anggur, berjalan di atas air, ikan ada koinnya, banyak macam yang Yesus lakukan. Tetapi kategori ketika dikatakan Yesus adalah Mesias, mata orang buta melihat, telinga yang tuli bisa mendengar, mulut yang bisu bisa berbicara, dan orang lumpuh berjalan, serta orang mati dibangkitkan. Jika kita melihat karakteristik orang Farisi, adalah hidup beragama tetapi munafik. Suka memamerkan kebaikan supaya dipuji orang. Merasa diri paling benar, serta memandang rendah orang lain. Mereka sangat ketat menjalankan aturan luar, tetapi mengabaikan aturan di dalam, seperti kasih, keadilan, dan ketulusan hati. Orang Farisi tidak dapat melakukan itu, karena matanya justru buta. Ini yang dinamakan buta rohani. Dia mengenal agama, dia tahu ada Tuhan, dia tahu Allah itu berkuasa, dia tahu Allah itu pencipta isi dunia, dia tahu Allah itu yang menciptakan manusia, tetapi dia tidak percaya akan kehadiran Yesus sebagai Mesias, sebagai bentuk keselamatan yang akan diberikan manusia. Oleh sebab itu, profesional muda, karena dikatakan di sana, apakah orang buta yang seperti ini yang diceritakan dalam kitab Yesaya, di mana Tuhan mau memimpin, mau membawa, membuat terang, dan mau melakukan dan melaksanakan? Jawabnya, bukan seperti orang Farisi ini. Bukan orang yang buta rohani, yang kondisinya tidak mampu melihat, yang tidak mau memahami, dan yang tidak memahami kebenaran, dan yang tidak menerima kebenaran walaupun sudah melihat mujizat. Jadi, contoh orang yang buta rohani bukan yang dimaksudkan dalam kitab Yesaya 42. Karakteristik orang Farisi adalah hidup beragama yang munafik. Dia suka memamerkan kebaikan, dirinya baik, dirinya orang yang taat, beragama, dirinya ditunjukkan bahwa hidupnya beragama dengan benar. Suka memamerkan supaya dipuji orang. Mereka berdiri di persimpangan jalan, menaikkan tangan, seolah-olah menyembah Tuhan. Tetapi mereka ingin dipandang bahwa dirinya yang paling benar. Karena ia merasa dirinya paling benar, serta memandang orang lain tidak benar. Mereka sangat ketat menjalankan aturan-aturan agama. Mendengar kebenaran, tetapi tidak mampu memahami makna untuk kehidupan pribadinya. Bahkan celakanya lagi, mereka menganggap ajaran-ajaran rohani dan firman Tuhan sebagai hal yang bodoh, yang aneh, yang freak, yang tidak penting. Inilah terjadi pada orang Farisi, di mana mereka digolongkan sebagai manusia yang mengalami kebutaan rohani. Profesional muda masih ingat siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus juga adalah orang Farisi yang dulunya buta rohani. Dia tidak mengerti kebenaran Kristus. Dia tidak mengerti akan keselamatan Kristus. Dia tidak mengerti akan janji yang dibicarakan, yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi pada masa perjanjian lama. Rasul Paulus, dia adalah orang Farisi yang buta rohaninya. Dan pada saat dia dalam perjalanannya di Damsyik untuk menganiaya, untuk membinasakan orang-orang Kristen, Yesus menampakkan diri dengan suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia tanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Sejak saat Yesus berbicara di dalam alam supranatural, Rasul Paulus mengalami kebutaan secara total. Jadi dia tadi
menjadi orang yang buta rohani, ditambah lagi buta matanya. Secara jasmani dia tidak dapat melihat, dan dia perlu dituntun orang lain. Dia perlu dituntun untuk melihat mujizat. Dalam perkara ini, profesional muda, kadang saya ingin mengatakan bahwa kita pun perlu dituntun orang yang mengerti kebenaran rohani, supaya kita jangan menjadi orang yang sombong, orang yang tidak mau melihat kebenaran, tetapi akhirnya jauh dari kebenaran. Paulus di dalam kebutaannya, justru saat itu dia buta. Justru saat itu dia harus dituntun oleh orang lain untuk melihat mujizat Tuhan. Profesional muda, kita tidak perlu gengsi. Kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu cuek ketika kita sesungguhnya membutuhkan kebenaran-kebenaran ilahi yang dituntun oleh manusia yang diurapi Tuhan. Kadang kita ke gereja pun, kita beribadah pun, kita tidak mendengar bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, sebenarnya Tuhan mau menuntun kamu untuk mengenal kebenaran, untuk mengenal kekuatan dan kuasa Tuhan melalui orang lain. Jadi, profesional muda, kita perlu juga dituntun orang. Karena ketika kita buta rohani, kita tidak tahu bagaimana kita harus bersikap. Kembali lagi pada Yesaya 42 ayat 16 tadi, Tuhan mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan mau membawa mereka yang buta itu di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Dan Tuhan mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berleku-leku menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulaksanakan. Itulah hal-hal yang hendak Tuhan lakukan kepada orang buta itu, dan pasti Tuhan melaksanakan. Sekarang kita akan masuk lebih dalam. Orang buta di sini menggambarkan kondisi manusia yang kehilangan arah. Dia diliputi kecemasan yang berlebihan, overthinking, dan tidak mampu melihat apa yang nanti terjadi pada masa depan. Akibat dari keterbatasan dirinya atau situasi hidup yang hancur. Seperti Israel pada masa pembuangan. Dia tidak dapat melihat masa depan. Dia hidupnya diliputi ketakutan, kecemasan. Dia tidak mampu melihat masa depan karena keterbatasan dan hidupnya yang hancur. Maka ayat itu datang dari Yesaya 42 ini. Profesional muda, ini bukan berbicara tentang orang yang buta total, bukan orang buta parsial, tetapi orang yang takut tidak tahu, tetapi orang yang ada dalam ketidaktahuan. Jadi ini bukan buta secara total, bukan buta secara parsial, bukan buta rohani, tetapi Yesaya 42 ini berbicara tentang manusia, umat Tuhan yang tidak tahu harus berbuat bagaimana. Di dalam ayat ini sebenarnya Tuhan menunjukkan kedaulatan dan inisiatif daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut manusia untuk tahu segala hal. Bahkan Tuhan terlebih dahulu menawarkan dirinya sebagai penuntun. Saat kita merasa buta, saat kita tidak tahu arah, hanya imanmu yang memanggilmu untuk mempercayai tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berleku-leku menjadi rata. Hal ini dilakukan oleh Tuhan sebagai transformasi secara total. Kegelapan menjadi terang, jalan berleku-leku menjadi rata. Apakah ini sebuah kondisi yang bisa kita lakukan? Kita tidak mampu melakukan
secara pribadi untuk membalikkan keadaan yang luar biasa. Kegelapan menjadi terang, jalan yang berliku-liku menjadi rata. Situasi kehidupanmu yang buta, yang gelap, yang tidak tahu apa yang bisa terjadi pada masa depan. Profesional muda, hari-hari ini saya tetap berdoa, Indonesia dalam keadaan belum baik-baik saja. Masih banyak doa yang harus kita panjatkan. Kita lihat situasi konflik yang terjadi dalam ekonomi. Kita terus berdoa. Supaya apa? Supaya tangan Tuhan saja yang memberikan pertolongan dari kegelapan menjadi terang. Dari jalan yang berliku-liku menjadi rata. Kehidupan ini, situasi bangsa seperti ini, secara nasional dan secara global, ini juga mempengaruhi hidup kita profesional muda. Betul? Kita terpengaruh. Ada hal-hal yang kita tidak tahu. Tuhan, ini bagaimana terjadi? Apa aku salah ambil peran bisnis ini? Apa aku salah mengambil apakah aku salah mengambil titel ini? Karena ketika dia masuk dalam dunia kerja, ternyata keadaannya sangat sulit, sangat sukar. Sepertinya menggapai-gapai tetapi tidak pernah tercapai. Profesional muda, Tuhan yang berinisiatif memberikan transformasi secara total. Kegelapan yang ada dalam dirimu, di dalam ketidaktahuanmu, Tuhan, ini salah siapa Tuhan? Aku harus berbuat apa? Aku harus bisnis apa? Aku tidak ada uang. Kenapa aku bisa tidak ada uang? Tuhan, kenapa aku sekarang dalam keadaan terpuruk? Deker kalau orang Jawa bilang. Tuhan akan membuat transformasi secara total. Kegelapan menjadi terang. Jalan yang berliku-liku akan menjadi rata. Itu janji yang Tuhan katakan dan Tuhan akan laksanakan. Kegelapan yang terjadi dalam hidupmu itu seperti sebuah keputusasaan, kebingungan yang berkelebihan, mentok, stuck, tidak tahu harus berbuat apa, dan jelas mengalami penderitaan yang tidak bisa dimengerti. Jalannya seolah-olah tertutup. Jalan ini, pilih ini tertutup, pilih yang ini tertutup, pilih yang sana tertutup, dan tertutup. Tuhan akan merubah menjadi jelas. Tuhan akan merubah menjadi sukacita. Tuhan akan merubah masa depan menjadi cerah. Profesional muda, dikatakan di sana tanah yang berleku-leku akan dijadikan tanah yang rata. Berleku-leku itu banyak hal yang kita alami, selalu ada saja hambatan, selalu saja ada rintangan yang berat, serta jalan ini sepertinya berliku dan berbahaya. Kita tidak tahu, profesional muda, kita tidak tahu harus bagaimana. Dalam situasi yang gelap, situasi yang berleku-leku ini, Tuhan yang akan menyingkirkan, Tuhan yang akan meratakan, yang berbahaya akan dijadikan aman, dijadikan nyaman oleh kuasa Tuhan. Jadi hal ini Tuhan mempermudah jalan bagi orang yang tidak tahu. Yesaya 42 ini berbicara kebutaan orang yang tidak tahu. Tetapi Tuhan minta orang itu mau berserah kepada Tuhan. Jangan seperti orang Farisi, jangan seperti orang yang buta rohani, tetapi orang yang tidak tahu mengapa aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, mengapa aku sudah sungguh-sungguh berbakti, aku rajin melayani, tetapi mengapa hidupku keadaannya di dalam keadaan penderitaan dan kesukaran, penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tuhan minta kamu berserah. Ada sebuah jaminan yang mutlak dari ketetapan Tuhan. Di situ dikatakan, aku hendak melakukan, pasti akan kulaksanakan. Sekali lagi aku katakan, aku Tuhan hendak melakukan, dan pasti Tuhan akan melaksanakan. Profesional muda,
Ini sebuah garansi daripada Tuhan. Garansi ilahi yang sangat kuat. Janjinya bukan sekedar rencana, atau mungkin kalau bahasa Jawa, gek engko yo iso, gek engko yo mbuh yo. Nah, bukan gitu. Ini garansi dari ilahi yang mengandung sebuah kepastian, kata pasti akan kulaksanakan, menegaskan bahwa situasi yang sulit apapun atau musuh sekuat apapun tidak akan bisa membatalkan rencana pemulihan yang sudah ditetapkan Tuhan untuk umatnya, untuk kamu, untuk kalian sebagai profesional muda. Persoalannya hanya satu, berserah kepada Tuhan. Di dalam ketidaktahuan, Tuhan akan menuntun orang buta yang tidak tahu, yang tidak dalam ketidaktahuan, yang bingung. Kita hanya berserah. Karena ayat ini diberikan bagi kamu yang dalam pergumulan, dalam kesukaran, mengalami stuck, mengalami kebingungan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Bagaimana ini? Di dalam ketidaktahuan, Tuhan yang meratakan jalannya. Tuhan yang memberikan tanah yang berlekuk-lekuk tadi menjadi rata. Profesional muda, ini saatnya. Jangan kamu tunda, jangan kamu abaikan apabila ayat ini datang kepadamu. Karena Tuhan yang akan memimpin kamu. Tuhan yang akan membuat jalan di jalan yang tidak kamu kenal. Kalau Tuhan memberikan jalan, itu bukan jalan yang lama, lalu ditunjukkan kepadamu. Bukan jalan orang lain, ditunjukkan kepadamu. Tetapi jalan secara khusus untuk kamu yang tidak kamu kenal, yang belum kamu ketahui, itu yang Tuhan tunjukkan. Ini bisnisnya sekarang gini. Kamu ambil make business seperti ini. Kamu harus kuat dalam hal ini. Karena walaupun situasi dunia gelap, kondisinya gelap, keadaannya makin gelap, tetapi Tuhan menjadikan terang. Amin. Tuhanlah yang menjadikan terang, sehingga engkau dapat melihat di dalam ketidaktahuanmu. Karena engkau bersama Tuhan, engkau menjadi tahu. Dan pasti tahu, karena Tuhan yang melaksanakan, Tuhan yang menjadikan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, karena ada Tuhan Yesus yang membuka jalan dalam hidupmu. Percaya saja. Yang diminta Tuhan kepada kita hanya percaya. Tidak usah nyoba-nyoba. Percaya saja, hari esok yang penuh kegelapan akan ada sinar matahari yang terbit, yang memberikan terang bagi kita. Puji nama Tuhan, kiranya ini memberkatimu. Aku berdoa untuk setiap orang di dalam ketidaktahuan yang saat ini mungkin engkau tidak tahu harus berdoa bagaimana. Izinkan aku hamba Tuhan untuk mendoakan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap orang yang melihat di Think of Soul channel ini, supaya bertemu dengan Tuhan. Supaya kami menyadari bahwa kami di dalam kebutaan, ketidaktahuan akan jalan hari esok, akan apa yang aku jalani. Sekarang Tuhan, kalau firman ini datang kepada kami Tuhan, kepada saya secara pribadi, biarlah aku membukakan pintu hatiku untuk mempercayai, biar Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang menghandle setiap kesukaran, setiap kegelapan, setiap jalan yang berlekuk-lekuk. Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada sesuatu yang menakutkan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, karena Tuhan beserta dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami akan lihat mujizat itu, sebab Tuhan mengatakan pasti dilakukan dan dilaksanakan oleh Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Profesional muda, kiranya ini jadi berkat. Sampai jumpa kembali pada tayangan berikutnya. Haleluya. Amin. Jangan lupa selalu berbuat baik kepada orang yang ada di sekelilingmu. Tuhan memberkati. Amin.